kita tunggu kuatnya berapa lama kami kita bikin ininya kita Iya. Berapa lama? 24 jam sampai berhari-hari sama-sama. Ini kan tunggu terus, ini kan bakteri hidup terus. bisa berbulan-bulan. Bisa berbulan. Jadi nggak apa-apa disimpan airnya. Disimpan nggak apa-apa. Cuma kan sayang, kan kita perlu biar nggak penyakitan. Buat berkembang. Diam ceritanya bisa Kalau diam. nanti nggak ngomset juga. Yang apa itu dia? Ini kan jadi masalah. Dia ngomset. Oh, Pak, aku sebulan baru bisa ngomong. Oh, maaf ya. Bisa. Nanti nggak ngomset. Kembangnya juga punya ini doang. Itu untuk nyiram ini gimana? Untuk lelenya kasihan. Nanti lelenya mati. Buat makanan kucing Udah Pak. lelenya mati, nggak ngomset. Yang hidupnya cuma ini doang. Mubazir, gitu ya. Biar ngomset gitu ya. Jadi jangan kita hanya ngambil satu sisi saja sayang. Kita sisinya lagi dapat. Di antaranya adalah bikin stok, pakai bos, pakai kopi, pakai teh. Jadi ini nanti Bapak Ibu, kalau nanti mau saya pasang di dapur yang ada unsur mataharinya masuk. Jadi kalau pengen masak, misalnya di gambar istilah itu tinggal ketik aja lah. Jadi benar-benar, oh Masya Allah ini banget ya dengan saya dokter. Baik, ada pertanyaan sebelum lanjutkan di pertanian perkebunan sama aja sih ya. Perlimbahan, nah ini perkebunan pertanian sama konsepnya seperti ini. Terakhir adalah perlimbahan. Kalau Ibu, limbah gitu ya. Kenapa airnya jadi berlimbah? Kenapa sungai itu jadi bau, jadi macam-macam? Mau tidak mau memang karena ada faktor industri, ada faktor kekotoran, ada faktor manusia nggak bertanggung jawab, akhirnya membuang macam-macam sampah dan macam-macam akhirnya pencemaran. Nah itu udah menjadi limbah. Atau bahkan termasuk limbah rumah tangga. Ada orang menetralisir limbah rumah tangga itu dengan soda api karena memang nggak bisa ya, nggak bisa apa namanya nampak. Maka ternyata dengan promol Bapak Ibu itu bikin promol 1 sendok kasih airnya 2 liter, tebarin aja. Maka yang namanya limbah itu mohon maaf ya, kadang pernah kita mencium sepiteng. Itu sepitengnya sama sekali jadi nggak bau, sama sekali. Itu makanya di sepiteng itu mohon maaf ya. Tapi jangan tiba-tiba kita bau banget lalu kasih promol, itu bisa meledak. Oh gitu. Bisa meledak. Makanya hati-hati. Itu aja. Makanya caranya itu jangan langsung disiram, pelan-pelan aja. Karena dia akan mengurai sana. Tapi kalau taruh di PT-nya keren. Tapi PT-nya yang terbuka ya, ya ada. Masya Allah. Maka nanti bakteri baiknya di PT itu jadi lebih banyak. Dan PT itu maaf, kadang silakan Bapak Ibu nanti ekstrim. Dulu tadinya bawa aromanya nggak karu-karuan itu rupa itu jadi Ternak lele itu. Karena ini buat makan kita. Walaupun itu ya di jurnal halal sah-sah saja ya, bagi lelenya makan begituan gitu ya. Itu tapi kan kita nggak ada. Tapi artinya memang bisa. Ya. Jadi kalau untuk sistem jangka waktu berapa lama untuk bisa kasih lagi? Kalau kita merasa tercium aroma nggak enak Kan tutup lupa jadi nggak tahu. atau memang dari lubangnya Bu, karena kan kita ada lubangnya masuk dari situ. Ya. Jadi keren banget. Nah, itu pelimbahan. Termasuk pelimbahan misalkan sudah terlanjur ini kok maaf buat kita tuh bukan hanya makan saja tapi kotor banget, aroma baunya nggak macam-macam lah ya, 7 rupa. Kita boleh taruh ikan ya, siram promol, maka ini jadi aromanya nggak itu limbah yang sebesar banget untuk bakterikan sampai segitunya pemanfaatan. Termasuk kenapa itu kalau kita jelek banget ya, karena ternyata tanpa sadar dia kena limbah dari industri tapi mulai meresap. Jadi ikannya pada ngambang, pada macam-macam. Boleh nggak Pak naruhnya bukan ikannya tadi banyak boleh Pak. Tapi kalau perlimbahan biasanya unsurnya 2 kali lipat. Karena dia lebih kuat ada unsur kimia, jadi harus 2 kali lipat. Dan biasanya untuk 1 liter, untuk 2 liter untuk 1 sendok ini 1 liter 1 sendok. 2 kali lipat. Ya, untuk perlimbahan. Dan itu 3 hari sekali sampai tidak berubah terus. Nanti di pinggir-pinggiran yang tadinya kita nggak ngelihat makhluk-makhluk itu jadi pada nggak makhluk-makhluk pada hidup tuh. Kemudian tiba-tiba ada udang, ada ikan kecil,
ada jentik-jentik. Itu dia. Nah, kalau kita pelihara ikan jadi laba senang ya, menghasilkan banyak makanan dan nutrisi yang bagus. Baik, itu untuk perimbangan. Ya, udah bukan sulap bukan sihir, memang segar benar. Tanah ini padahal udah dibeli semalam, jadi kita sengaja nggak masukin kulkas ya biar sejelek-jeleknya sayur lah ya kelihatan. Ternyata hasilnya bagus. Apapun sayurnya, termasuk jenis buah-buahan ya. Pak, kalau buahan itu mengandung pestisida gimana Pak? Ya cepurin aja. Kecuali buah-buahnya disuntik. Maaf, misalkan semangka disuntik biar merah. Bagaimana dengan hormon? Ya jawabnya nggak ada ini. Mungkin semangkanya dibelah, mungkin merahnya jadi berkurang. Sebelum pernah mencoba yang seperti itu. Tapi kalau yang pestisida akurat ini, pasti tidak sudah. Bagaimana agar itu jadi hilang racunnya? Direndam minimal setengah jam. Direndam aja. Nah, ini terutama di dulu. Saya dari itu nggak suka video karena lihat langsung semprot. Makanya layer itu saya harus tutup karena ada anak kecil. Ada yang doyan semprot. Tapi yang punya sih aman Pak, udah dibungkus Pak. Ya tetap masuk. Saya nggak berani pun kita kotori. Mas setelah tahu ini jadi paham. Cemplungin aja setengah jam baru kita boleh makan. Jadi aman. Ternyata hasil. Baik, termasuk itu kategori untuk apa namanya ya perawatan ya, penyembuhan ya kategorinya untuk pemanfaatan. Baik Bapak Ibu, masih jam 11, ada pertanyaan lagi? Abang ya? Jadi udah paham benar? Misalnya saya punya lahan, kemudian pertaniannya misalkan cabai ya. Ya cabai betul. Kemudian diserang oleh apa? Terus. Hama wering kan. Warna merah. Nah itu Ya. apa mengatasinya dengan ini bisa gitu? Bisa banget tadi Pak. Jadi memang yang di Padang tadi mitra ya, yang cabenya subur apa itu hanya ketika mau berangkat ngajar itu disemprot Pak. Jadi kan memang lahannya udah lumayan banyak. Disemprot pakai ini. Nah, cabai sama bawang daun, ini daun bawang ya. penting Bapak Ibu ketika Bapak Ibu benar-benar Itu kemarin, pengen sekarang udah budidaya muncul yang agak tujuannya. luas, Bapak Ibu harus Udah punya muncul semprotan yang ininya seperti ini. Tujuannya apa? Agar menangkap unsur Nah, ini, udara Pak. supaya oksigennya masuk ke Udah dalam. muncul. Kalau sebelumnya kan belum nih. Jadi jangan air pakai gayung Nih, cur. kan belum ada tuh. Dia si air itu menangkap udaranya jadi sedikit. Pas. Tapi kalau Yang dia tadi kecil, dia nangkap udah udara pada banyak. naik. Oh iya, cepet ya. Ya silakan beliau. Termasuk cabai juga kan, cabai juga agak kalau di luar tuh cepat layu Tadi, Pak. Pak, disemprot Begitu dikasih air sih langsung minimal di pagi aja. langsung seger Di lagi. pagi aja. Dia tadi lele juga. Tanaman Itu di dalamnya ikan gurame sama patin. ada muncul putih-putih. Kalau yang cabai, ini ketimun, siapapun. Pagi aja tiap pagi. Tapi kalau khusus untuk Kalau ini kembang, lele memang di dalamnya sebaiknya itu ada campuran pohenya. itu Dan dari dicampurkan. ke-6 Atau memang di sini sudah ada udah pohe. mulai kelihatan. Jadi lebih cepat tetap ada unsur itu. Agar apa? Agar bakterinya itu diperbanyak lagi sekian juta. Ya tadinya bakterinya biasa-biasa aja itu jadi lebih banyak lagi. Makanya kelihatan beda. Bunganya lebih lebat, buahnya lebih banyak dan sebagainya. Makanya ingat kalau cara teknik tanam cabai itu gitu, cabai disemai, lalu sudah tumbuh kurang lebih ya 10 cm atau 20 cm itu pastikan bahwa itu harus dipotong. Itu apa Pak? Ada akarnya di belakang. Ini jangan dibiarin aja, dipotong Pak masing-masing. Nanti akarnya jadi lebih banyak. Lupa. Batangnya. Misalkan udah 10 meter ya. Ini Bu. Iya kali 10 cm. Langsung dipotong Bu, enggak semuanya. Klik. Nanti dia rimbun tuh. Jadi nanti si cabai itu jadi kemana-mana. Jadi orang lihatnya senang banget. Nah, maka Bapak Ibu udah nggak beli cabai-cabai lagi, mau cabai mahal mau apa? Terima kasih Menteri dulu pernah nyaranin cabai mahal, Dibuang gitu. tanam sendiri. Bentuknya tuh dibuang gitu. Bentuknya, nah, itu di usia 10 cm atau 20 cm ya, itu jadi lebih lebat. Dan memang tiap pagi Pak, disemprot tadi ya, semprot. Soalnya juga disemprot tadi itu disiram, disemprot dengan seperti itu Pak. Ini udah berjam-jam.
Kayak begini aja. Nah, betul. Kalau kita sudah, ini harganya berapa sih? Ah, ya benar. Kita belum ngomong ya. Ini kasihan nanti. Ini harganya berapa nih promo ini ya? Berapa sih Bapak Ibu? 60. Harganya 60.000. Tapi begitu Bapak Ibu terdaftar di alamat, maka harganya cuma 50.000. Awet sekali pemakaiannya ya. Untuk banyak macam-macam. Bahkan hasil dari ini akhirnya beli dapat ikannya, dapat sayurnya, dapat buahnya segar, macam-macam ya. Untuk bisa beli promol dengan harga diskon dan untungnya jadi lebih banyak lagi. Baik, ada lagi pertanyaan? Amin. Gampang ya aplikasinya? Berarti untuk media tanah yang luas, Ya. itu cara pencampurannya gimana? Oh, betul. Kayak Ini gini. betul, kayak contoh ini tadi. Tadi kita kasih tanah, kasih sekam, kasih kohe, kotoran hewan, gitu kan? Itu media tanah banyak, kita olah sebentar, baru kasih media tanah, media macam-macam ya. Boleh nggak mencampurkan promo langsung? Ini yang dicampur promo langsung. Tapi kalau agak ribet, nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting ada kohenya, tanahnya ada sekamnya, ada pokoknya syarat untuk tanah itu jadi subur. Bagaimana mendapatkan promonya? Bisa dengan cara tadi dicampurkan, yang kedua bisa dengan cara di sini. Karena itu untuk tanaman sebaiknya memang dibuat probos. Apa itu probos? Probos adalah membuat biang promol itu jadi lebih banyak bakteri baiknya. Caranya gimana Pak cara buatnya? Baik. Cara membuatnya itu 2 liter untuk 1 sendok. Dikasih kotoran hewan seperlunya. Kalau mau nambah lagi kasih gula jawa, kasih terasi. Diaduk, diendapin 24 jam. Kalau bisa pakai erator. Yang buat ikan tuh. Yang Gelembung. tujuannya apa? Agar amoniaknya pada keluar. Nanti dia ada yang ngambang. Itu dia dapat keluarin amoniak, keluarin gas racun. Nah, setelah jadi biang, anggaplah ini jadi 1 liter, maka bagaimana untuk menanamnya? Dikasih 5 air biasa yang tidak ada promolnya. Jadi 5 hingga 10 liter tambah 1 liter jadi 5 hingga 10 liter. Maka silam. Tapi ingat sudah dilakukan semalam 24 jam. Ini namanya probos atau bikin biang promol untuk tanaman, untuk pertanian, untuk perhutanan, perkebunan. Tapi kalau dalam bentuk yang sederhana banget. Tapi walaupun digituin agar lebih banyak bakteri yang baiknya juga nggak masalah juga. Cuma kalau saya jadi agak ribet harus ada nya, saya takut pas mau sholat jadi najis gitu loh. Jadi gini, Pak Men, bisa nanam bawang, jadi topiknya di Kampung ya. Nah, Oke. kan cara petani itu Ya, pertama nanam itu ya, sebelum ditanam kan dicangkul dulu kan, betul, campur, lalu didiamkan dulu, didiamkan, isi betul. air. Betul. Airnya ada promonya. Nah itu maksud saya, promolnya itu di saat air dari sungai masuk, Oh iya. dicampur atau gimana? Kalau terlanjur nggak apa-apa. Tapi kita kan petani kan pakai jarum gitu kan. Itu ada promonya di situ. Nah, nanti yang media yang sudah disemai kan biasanya bawang atau padi disemai dulu ya di tempat di lokalisasi dulu. Nah itu sudah ada mengandung unsur promonya medianya. Kan bikin percontohan dulu. Misalnya 1 kotak untuk sekian hektar. Tapi media sudah begini. Oke, baru nanti cabut-cabut taruh di tanam yang media yang sudah mulai kita promolkan dengan air. Bagaimana agar petani itu langsung tertarik? Mau tertarik pakai promo. Ini kan konsep prospektingnya kan. Pak, apa yang membuktikan saya itu jadi tertarik Pak? Ini pembuktian kerennya banget, sederhana, bisa dapat ilmu baru. Itu dengan cara begini. Silakan cabut bawang, kasih rendaman hormon sama rendaman urea. Oh, sederhana. Oh, ada tuh buat demonya ya. Pada banyak. Bedanya. Makanya kita bisa datang ke para petani-petani. Pak, nih dari pagi, ini dari pagi. Buktikan Pak. Tuh, saya nggak percaya itu kan bisa diakal-akalin. Ayo kita nyambut lagi. Nunggu 3 jam. Kan gitu. Pak, bapaknya pakai urea silakan minum kok. Waduh, harus ini. Nah, saya berani minum nih. Kalau memang es enggaknya masih ngeyel. Saking dasarnya nggak bisa membuktikan bahwa tuh Pak masih seger. Yang itu udah lain. Udah pakai ini Pak, irit banget Pak, hasilnya selalu berlimpah. Kalau Bapak masih nggak percaya, bikin apa ya, istilahnya bikin percontohan dulu. Udah 1 atau
sepetak dulu lah, atau dikit aja lah dulu, atau misalkan bikin 10 meter lah. Kalau kita coba, kalau kita yakin bahwa dia akan pakai nomor kita, oke, kita modalin dulu, kita buktikan, kan gitu. Wah, udah, mau bisa dulu. Itu, menarik nggak? Siap ya, Cirebon, Brebes, Tegal lah itu dia. Ini udah dari jam berapa? Dari pagi nih, ya kan? Nah, nanti kita tanam lagi. Nah, ini uji cobanya seperti itu. Jadi kadang kita dalam PCA tuh, waduh, kita pusing. Bagaimana Pak? Udah kehilangan akal Pak. Jadi dengan ini insya Allah bisa jadi wacana baru buat kita yang memang mau ngembangin. Mohon maaf ya, kalau saya melihat konsep promote ini, mohon maaf, ini jangan kita terlalu terfokuskan pada ternaknya, terfokuskan pada pertaniannya, terfokuskan pada macam-macam ini, tapi jadikan ini jadi media. Seperti kita, mohon maaf ya, ya ini motivasi ya. Kenapa istri saya di rumah saja ada sudah menghasilkan 40 juta di hari ini, kan pengen ya, enggak di rumah aja tapi uangnya ngalir terus gitu. Jadi kami nggak mau memfokuskan pada ternaknya, tapi ini ibarat butterfly efek dari kupu-kupu. Saya pengen apa ya? Pengen nangkap kupu-kupu. Kira-kira nangkap kupu-kupu yang baik itu harus pakai jaring atau pakai tangga? Mau nangkap kupu nih, efektif lebih pakai baik mana? Jaring atau pakai tangan? Jaring. Jaring? Hah? Jaring ya? Kalau saya nggak pakai tangan, nggak pakai jaring, tapi nanam kembangnya Pak, biar kupunya pada datang. Itu maksudnya. Jadi jangan keasikan kita ngomongin promo, waktu kita habis untuk bercocok tanam, mungkin kita harus nawarin lagi kelamaan. Bagaimana kita ngalir semuanya? HNI-nya jadi sukses, kita tawarin konsepnya. Tapi bukan berarti kita nggak ternak ya. Saya nggak ternak, tapi saya harus mencoba. Harusnya pertanyaan Pak Agus bukan begitu. Nah, gimana? Bagaimana menangkap kupu-kupu dengan tangan, dengan jaring, atau dengan tanah? Ini sengaja tutupin Pak. Jadi kita tanam kembangnya biar aromanya semerbak. Makanya teman saya di Padang ini, Pak, subhanallah Pak, sejak saya nanam macam-macam ya, ini tetangga saya pada datang ke saya. Terus ibu gimana? Daftarin. Bu, ingat, yang lihat harus bawa KTP gitu ya. Nanti daftar di hari ini. Alhamdulillah jadi bangkit hidup lagi, padahal masih masa lockdown ya, tetap aja jadi berita yang sensasi bisa viral. Baik, jadi ini maksudnya bagi jangan sampai kita keasikan begini, tetapi sayang ada sisi bisnis yang bisa menarik, yang bisa menginspirasi buat banyak orang. Makanya hari ini sebenarnya saya kedatangan tamu, cuma saya nggak datang, dia dari sakit, dia pengusaha hidroponik. Dia baca sesuatu saya, Pak, jujur saya lagi sedang nyari-nyari. Nah, ini tepat banget Pak. Saya punya lahan banyak, saya punya modal banyak, gak usah bikin modal Pak. Nanti pokoknya Pak Amin lihat lah. Wah, ini baru kenal di Facebook. Ya sama siapa aja gitu ya. Serius Pak ya, pokoknya ajarin saya Pak. Nanti karya usaha tolong Pak, yang ribuan diajarin. Ribuan, ini tangannya baru banyak. Udah ngebayang. Bu, jangan lupa KTP-nya Ibu share dulu nanti saya. Siapa? Tuh, ngetik langsung. Berarti itu sih ibarat saya lagi sedang mau nangkap kupu, itu sudah buat medianya. Itu bisnis cerdas. Ya, bisa pahami ya? Jangan nanti Bu Yo kesibukan nanti tiap hari nyiramin terus. Nyiramin lah iseng aja Bu, anak aja nyiramin itu difoto, diupload, di-share, ceritain gitu ya. Maka jadi hal yang buruk. Wah, ya antum nih. Alhamdulillah baru bangun udah ngirup kangkung segar, metik dari jendela. Itu kan share kangkung organik, itu udah gimana tuh cara nanamnya, datang ke rumah mau siapa ke sini, itu udah luar biasa. Jadi akhirnya jalan semua, kangkungnya jalan, ikannya jalan, ternaknya jalan. Alhamdulillah ngirup udara segar, di depan saya ada ternak ayam, tapi alhamdulillah aromanya nggak bau. Itu diangkut udah fenomenal. Menarik. Jadi jangan keasikan gitu ayamnya. Waktu kita habis nanti udah upload aja. Jadi heboh. Maka status kita insya Allah menjadi status yang produktif walaupun di masa pandemi. Ya, karena kemarin kita nge-share training dengan Pak Denia langsung, Pak
nge-share di hari Jumat, kita bisa pengen ketemu beliau langsung, lalu dikontenkan di Facebook siaran langsung. Hari Jumat hingga hari sekarang udah 4.900. Itu saya cek di pagi tuh sudah 4.900 tayang. Betapa efektifnya. Pak, gimana Pak cara nanamnya Pak? Ini alhamdulillah. Itu timbangnya pahala itu udah sekali klik, tuh pahalanya udah mudah-mudahan dari kuasa kebaikan. Nah itu dia. Kebayang ya Bu ya? Bayang nih, misalnya ini di share. Apalagi yang youtuber, nah kita nggak perlu ahli youtuber banget lah, tinggal video dikit sama ini udah langsung jadi insya Allah. Baik, sebelum ditutup ada pertanyaan lagi? Pak, saya Ya. mungkin testimoni dari Promol ya. Oh Ibu ada testimoni, boleh gimana? Jadi saya tuh beberapa tahun yang lalu ke depan. Agak kencang dulu. Ada sumur yang memang Oh ya, sebut aja cerita. puluhan tahun dia bau apa ya? Sumur puluhan tahun bau. Bau lumpur ya? Oh bau lumpur, sumurnya bau lumpur udah puluhan tahun. Jadi udah beberapa puluh tahun dari zaman dulu bau lumpur. Saya Sumur kebetulan pompa waktu apa sumur biasa, bukan yang sumur yang kampung itu? sumur kampung, sumur tua. Sumur kampung ya, sumur tua. Udah tua tapi Hah? Udah puluhan tahun bau lumpur. Nah. Tadi dicium memang bau lumpur ya? Bau lumpur. Enggak gitu pun tidak jernih ya. Ya, nggak sih. Tapi saya Begitu dapat ilmu kita promol. cobain sekali promol ya. Ayo. Saya bawa dua, saya satu setengah saya masukkan ke situ. Saya masukkan ke situ. Nah beberapa kemudian mungkin karena mau dipakai dikuras. Oh sumurnya dikuras? Enggak, sebelumnya enggak dikuras. Sebelumnya enggak dikuras. Tapi beberapa karena mau ada hajatan punya dikuras mungkin dia ya. Tapi setelah itu Masya Allah Pak, Oh iya. jernihnya bau nggak ada, jernih juga. Itu promolnya berapa banyak Bu? Saya bawa waktu itu 2 bungkus. Saya Bungkus ini ya. Jadi promol sumur yang sudah bertahun-tahun bau lumpur, promolnya 2. 1,5. Oh 1,5 langsung dicemplung apa di Enggak, 2? dipakai ember dulu, Ember dimasukin dulu, ember ya, dulu. betul, Ya kan. terus nanti kita ke situ kan. Setengah satu ember, setengah dulu, setengah dulu masukkan. Itu berapa jam atau berapa hari baru itu nggak bau lagi dan tampak jernih sumurnya? Beberapa bulan kemudian dia kuras dulu gitu ya. Setelah ini mungkin setelah penyebaran itu ya dari bakteri itu dikuras. Terus alhamdulillah pas saya pulang lagi ini jernih banget gitu. Ya habis pakai itu tante ya gitu dulu. Oh sumurnya dikuras tetap. Itu dikuras setelah beberapa bulan dikuras dan ternyata alhamdulillah sampai sekarang Masya Allah Oh, jernihnya. terus airnya adanya lagi dapat dari mana? Air apa? Air. Mata air ya. Pakai mata air, Oh, sumur iya. Ini di sini. sumur tua. Jadi- Yang kedua sumur di sini di rumah saya. 2 oke. kali kena tikus. Oh iya, saya kan cerita betul. Yang tadi di grup. Udah Itu masukkan tikus sumur ya. tua juga, punya marahaya udah puluhan tahun. Dan kita pakai berdua sama sepakat. Sama sekali nggak bau tikusnya ya. Awalnya yang pertama itu sampai udah bau si tikus itu ya, karena sudah Dia namanya tikus Bu, bangke lagi ya. Nah, Namanya nggak sedap. sama Pak Bakat itu dikasih apa ya? Itu Pak promo di rumah saya. Saya itu kan promo. Beberapa hari tetap dipakai, tapi tidak kita minum. Tapi kemudian seminggu kemudian ya biasa lagi. Biasa lagi. Subhanallah. Baik, inilah testimoni dari Bu Haji tentang sumur tua yang sudah bertahun-tahun berlumpur. Juga ada sumur lagi yang memang sudah ada bangkai tikusnya. Jadi nggak usah khawatir, pasti kan kita geli jadinya, ya. Apalagi yang sudah mengandung unsur besi. Tapi kalau yang sumur, mohon maaf, yang sumur Bekasi mengandung unsur zat besi, itu di promol aja nggak cukup. Dia harus dikasih air, dikasih garam dulu. Dikasih garam dulu dia. Dinetalisir. Yang sumurnya sudah mengandung zat besinya tinggi sekali. Kuning ya. Itu tidak, ya, itu kayak laut gitu kan. Ada ini. Itu harus dikasih garam dulu. Dikasih garam dulu, mungkin beberapa hari kemudian baru dikasih promol. Kalau langsung kasih promol dia kalah, masih kalah. Soalnya yang di Bekasi mau Dinetalisir dulu dengan garam. Dinetalisir. Baru nanti kasih promol. Baik, ada lagi testimoni tadi cabe udah berlimpah tapi masuk promol kan cabenya. Iya, Pak. Kasih alhamdulillah. Airnya, si airnya. Air ya. tanya ya Pak. Hah? Tanya ya. Sanyo. Oh iya. Oh iya tanya. Ya. Oh tanya. Ya. Kan memang saya udah pakai promo lama ya Pak. Ya. Tapi karena saya pernah baca apa pernah ini pokoknya kerja pakai si air beras yang bekas rendam. Oh ya bekas. Betul. Jadi saya tuh nggak saya buang tapi saya tampung di apa di Bekas beras ditampung, ember ya. besar. Hmm. Nah
Habis itu saya kasih promol. Ya. Nah, tapi saya endapkan dulu 1 hari 1 malam. Ini baru saya siramkan. Itu buat apa? Buat apa? Buat yang promol yang endapkan itu buat akuarium saya kasih tukang juga. Karena kan kalau itu kan botak ya, kalau diendapkan dulu kan jernih. Ya. Kemudian juga buat yang pembangunan juga saya. Jadi tadi air Flamingo itu juga bagian dari media pengganti kotoran hewan atau kohe. Boleh. Termasuk juga yang di YouTube juga ada, Pak saya tuh kohe itu takut najis. Makanya gantinya apa? Gantinya adalah airnya air kelapa, bikin probos ya. Artinya bikin probos itu biang. Pakai air kelapa, dikasih 1 telur bersama cangkang-cangkangnya dihancurin, lalu dikasih promol 2 liter, promolnya 1 sendok aja. Nanti diendapin sampai 24 jam. Setiap 2 jam dikocok. Nanti kalau dia ada racun-racunnya di dalam tubuh gas keluar, Pak. Nah makanya itu jadi biang. Makanya setelah jadi biang ditambah lagi air biasa berapa liter? 1 liter hingga 1 liter untuk 1,5 hingga 10. Itu udah bisa buat semprot, buat tanaman, udah nyiram, macam-macam. Itu jadi fungsinya banyak sekali. Kalau mau ngiritin, kalau nggak mau ngiritin ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau di awal nanam jangan ngirit, tapi langsung promol sama airnya dengan dosis tadi, lalu dicampurin. Baru nanti pada saat penyiramannya aja. Ya, yang pakai konsep 5 hingga 10 perbandingan. Tapi kalau untuk di awal tidak. Ya misalkan kayak gini, ini 1 hingga 2 sendok, 1 hingga 2 sendok di sini. Maka nanti dipastikan di pot ini banyak banyak ini cacing-cacingnya. Nah baru nanti metode ini semprot-semprot ke apa gitu ya. Nah itu untuk menjadi tanam di awal. Hanya pastikan Bapak Ibu nanti dimanapun di gantung-gantung tetap tampak segar. Setidaknya disemprot sehari sekali. Nanti di pagi hari lah atau di sore aja. Pak bagaimana atau keseringan? Ya apa juga. Soalnya ada kasus gini. Ini di Jawa Timur yang viral juga, dia punya pohon pepaya sampai pepayanya tumbang, tapi dia biarin. Wah, ini gara-gara pomol pepaya saya pada rusak, Pak. Ini bahaya banget dengan ada pomol. Wah, bayang gimana? Pohonnya gede-gede, buahnya gede-gede banget. Dan mohon maaf Pak, ini manisnya keterlaluan. Manisnya terlalu apakah saya kalau dia ngasih promol Pak? Katanya gitu, pertanyaannya. Enggak kelebihan, tapi bagus Pak. Jadi memang jadi pepaya pada tumbang-tumbangnya ada di share videonya ya, ada ya kalau mau Bapak lihat di YouTube ada tuh pepaya gede banget, ada botolnya juga luar biasa. Jadi keterlaluan hasilnya. Ya gimana? Lanjut. Kalau saya promol saya pakai di udang Pak. Oh iya. Bisa menetralisir yang alergi udang itu. Betul banget itu. Kan suami saya tuh alergi kalau makan udang. Setiap makan udang pasti itu gatal, gitu. Nah, jadi saya sebelum saya goreng, saya cuci, saya kasih promol 1 sendok untuk udang 1 kilo gitu ya. Dalam nanti sekitar setengah jam dari 1 jam. Habis itu baru saya kasih bubuk, saya goreng, itu rasanya lebih gurih. Ketika kondisi nggak ada alergi lagi sama sekali. Menetralisir alergi diantaranya tuh. Promol. Ya menetralisir alergi betul banget. Jadi sekarang saya promol udah khusus untuk ngerendam udang. Ikan udang nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu ini mau lanjutin bahwa ketika Bapak Ibu merasa ribet, Pak, aduh ribet banget Pak, nggak ada sekam, nggak ada macam-macam, dengan tisu, dengan kapas, begini saja, lalu dikasih bibit 1 saja ya. Ini kan biji sudah gede nih, padahal dari biji pun insya Allah bisa tumbuh. Ini busa, oh ini kangkung, sudah ada bijinya. Ini dari biji bu. Kalau ini kan medianya udah bagus banget, tapi ekstrim. Pak, saya nggak dapat media yang bagus Pak. Tisu, kapas, busa, taruh biji saja sebelum ini tumbuh. Insya Allah tumbuh. Ya, tapi harus dibolongin ya, dibolongin. Jadi kalau Pak ribet banget Pak, tetap bisa metode itu. Atau disemai dulu, terus baru nanti dimasukin 1 atau 2 biji lah, ya. Terus cara metik sayurnya jangan dicabut, mubazir, gunting aja atau potong, terus tumbuh terus. Dari awet, makanya ya kita jadi mengancam kredibilitas tukang sayur ya. Ini tukang sayur. Kita jualan sama sayur. Betul. Ini media dengan apapun bisa. Saking
saking mudahnya nanam. Makanya kadang pas saya dapat ilmu ini, ya Allah, seharusnya Indonesia ini enggak sengsara ya. Harusnya. Seharusnya nih, ya Allah ini syukur banget, aduh udah keren banget lah ya. Ini kangkung mungkin di Amerika nggak tumbuh gitu ya, di Eropa jelas nggak tumbuh, ada santrinya. Ini di kita, masya Allah tumbuh banget, subur. Jadi ini mudah-mudahan pemerintah nengok nih ya, nengok kita ini keren banget ini ya. Tahu dia mau nengok apa enggak ya. Nah inilah nggak peduli, ada yang penting kita sama-sama peduli. Ini keren banget gitu ya. Banget-bangetan, tapi mohon maaf jangan sampai ilmu ini hanya sebatas di DKI kita sebagai keluarga kita, tetangga kita. Jadi kepikiran pengen pulang kampung kan, kasihan petani kita aja tuh sibuk, lagi-lagi pupuk Pak. Wah, kenapa nggak ada lagi? Pak, pupuknya mahal Pak. Saya sanggup beli mesin, saya punya tanahnya tapi nggak sanggup beli pupuknya. Gitu. Ayo Pak, saya kasih promo ya, ingat bagi hasil. Boleh Pak, ya. Kita coba aja kan. Nah, itu kan keren juga gitu ya, menarik. Jadi memang alat sekali dan memang positif ya. Makanya pastikan Bapak Ibu jangan sampai ilmu ini sebatas di diri kita. Kita aplikasikan langsung. Bapak Ibu agar bisa ngocek, bisa ngomong ya tentu harus bukan hanya dari diri saya. Harapannya ya memang praktek langsung. Praktek langsung buktikan terus bisa ngomong. Bisa sampai apakah ini hoax atau memang fakta gitu ya. Nanti kita buktikan. Dan insya Allah saya sebagai mentor tetap saja saya akan pamin ini kurang subur bagaimana. Insya Allah saya bisa ngasih apa-apa namanya jawabannya ya. Saya nggak bisa saya lapor lagi ke profesornya langsung yang membuat formulanya. Ini kenapa? Oh belum tumbuh-tumbuh nih, gimana, ada masalah, ada yang salahnya di mana. Nah inilah karenanya di hari kita kekuatannya ada mentor ya, ada mentor yang memang mengawal kita sampai kita sukses. Ingat, sampai kita sukses. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah cukup, udah hampir setengah 12 di zuhur, kita akhiri saja. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya, sudah sangat jelas karena memang gampang banget. Memang harus ke video, ke TKP. Kalau video saja lihat, jujur saya juga walaupun perasaanmu mudah memahami, tapi kok tetap aja nggak mau bergerak ya. Tapi begitu lihat TKP langsung, oh masya Allah, ini mah simpel banget ya, bisa diaplikasikan dan skalanya luas. Baik, kurang lebih itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan jadi kebaikan kita semua dalam mengaplikasikan kerja promo dan HI pada umumnya hingga kita menjadi pribadi yang tangguh, membangun ketahanan pakan kita mulai dari rumah, juga ketahanan ekonomi kita dengan memulai bisnis dengan baik. Ingat, jangan hanya jago jualan saja ya, tapi ayo kita jago jadi juragan agar bisa memahami ke banyak orang, bukan untuk diri kita sendiri tapi semua banyak orang. Insya Allah Bapak Ibu, makanya konten ini saya yakin banget insya Allah bisa akan dilihat banyak orang nantinya insya Allah, dan juga kita. Maka Bapak Ibu silakan konten apapun sebar aja insya Allah akan menjadi kebaikan. Dan kalau memang perlu bantuan saya, insya Allah ada waktu yang sama saya datang. Tapi kalau perlu enggak, begini aja udah cukup kok. Insya Allah mudah banget. Kita pastikan, yuk kita aplikasikan, kalau kita aplikasikan dengan aktif. Baik, kurang lebih itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.